Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin ila akhir al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Jumat yang kita lakukan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di hari yang ke-18 di bulan Agustus 2023. Pada hari yang kemarin kita baru saja melaksanakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78 tahun, 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2023. 17 Agustus merupakan tanggal, bulan dan juga tahun yang sangat berharga dan bernilai bagi kita bangsa Indonesia, karena pada tanggal itulah kita bangsa yang besar terlepas dari penjajahan yang selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun kita tidak bisa menentukan nasib kita sendiri. Selama ratusan tahun kita berada di bawah ketiak dan penjajahan bangsa asing. Selama ratusan tahun juga bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya, tapi juga tidak bisa menikmatinya secara leluasa dan maksimal. Oleh karena itu, maka saat ini kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya terbebas, terlepas dari penindasan, penjajahan, dan kebergantungan kepada bangsa lain. Apakah kita betul-betul bangsa yang sudah merdeka? Apakah kita betul-betul sudah bisa menentukan nasib kita sendiri? Apakah kita betul-betul sudah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri? Apakah betul-betul kita pun sudah bisa menikmati dan mengelola kekayaan alam kita, sumber daya alam kita sendiri? Ini perlu perenungan, perlu introspeksi, dan juga perlu penghayatan, dan mungkin jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Sebagai bangsa yang mayoritas adalah muslim, kita bisa belajar dan berkaca kepada 3 nabi ulul azmi. Mereka adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin mengetahui tentang apa sih itu merdeka secara hakiki, paling tidak kita bisa belajar dan bercermin kepada 3 nabi itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan khutbah singkat ini, saya ingin mencoba menyampaikan tentang merdeka dalam perspektif 3 nabi ulul azmi. Yang pertama adalah merdeka dalam perspektif Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim diutus oleh Allah
kepada masyarakat yang mengalami disorientasi kehidupan. Mereka memiliki orientasi yang keliru, orientasi yang salah di dalam menjalani kehidupan. Masyarakat yang subur dengan keyakinan terhadap kepercayaan terhadap benda-benda. Masyarakat penyembah berhala, penyembah pohon, penyembah bintang, penyembah bulan dan matahari. Nabi Ibrahim diutus kepada masyarakat itu dalam rangka untuk membebaskan mereka dari orientasi hidup yang salah. Akan tetapi keyakinan ini begitu subur di tengah masyarakat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an bagaimana perjalanan spiritual Nabi Ibrahim di dalam membebaskan masyarakatnya dari penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan yang berbentuk benda itu, yang dimana ini bukan meningkatkan harkat martabat manusia, justru menjatuhkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia, tunduk menyembah terhadap benda yang tidak bernyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang ke-6 Al-An'am dari ayat 75 sampai ayat 79 menjelaskan tentang perjalanan spiritual Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal mukinin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Wa kadzalika, dan demikian itulah nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan kerajaan yang ada di langit dan di bumi, waliyakuna minal mukinin, agar Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukab qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap, Nabi Ibrahim memandang di langit ada bintang-bintang yang berkelip. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, hadza rabbi, bintang inilah Tuhanku. Akan tetapi bintang itu kemudian hilang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka kepada Tuhan yang hilang. Begitu bintang hilang, maka muncullah bulan yang cahayanya lebih terang daripada bintang. Nabi Ibrahim pun kemudian mengatakan, hadza rabbi, bulan inilah Tuhanku. Akan tetapi ketika bulan itu pun hilang, Nabi Ibrahim pun menyatakan bahwa aku tidak menyukai terhadap Tuhan yang hilang. Begitu malam tersingsing, maka siang kemudian terbit, maka matahari terbit dari timur yang cahayanya lebih besar, yang cahayanya lebih terang. Dan Nabi Ibrahim pun mengatakan, inilah Tuhanku dan ini lebih besar dari yang sebelumnya. Kemudian matahari pun akhirnya terbenam. Maka dia mengatakan, inni bari'u mimma tusyrikun, aku terlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inilah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim. Dia menafikan Tuhan bintang, dia menafikan Tuhan bulan, dia menafikan Tuhan matahari, dia menafikan Tuhan-Tuhan lain yang berbentuk kebendaan. Dan kemudian dia memasrahkan diri bahwa Tuhan yang sesungguhnya bukan yang diciptakan, tapi Tuhan itulah yang menciptakan. Masyarakat Nabi Ibrahim adalah masyarakat yang materialistik, yang mereka melihat segala sesuatu hanya dari bentuk kebendaan, sampai Tuhan pun harus diekspresikan dalam bentuk benda. Kalau kita kaitkan dalam konteks kekinian, mungkin masyarakat kaum muslimin tidak ada lagi yang menyembah batu, tidak ada lagi yang menyembah pohon, tidak ada yang menyembah bintang, matahari dan bulan. Tetapi tidak sedikit juga dari kita yang menyembah dan menghambakan diri kepada hal-hal yang berbentuk materi, kepada hal-hal yang berbentuk kebendaan, terhadap dunia, terhadap jabatan, terhadap harta, dan terhadap bentuk-bentuk dunia lainnya. Yang tidak sedikit penghambaan terhadap materi inilah yang menyebabkan manusia melakukan sebuah penyimpangan, yang menyebabkan manusia berlaku korup, yang menyebabkan manusia berlaku zalim, menipu dan menyimpang dari ajaran agama yang seharusnya dan yang sebenarnya. Bahkan kalau kita lihat apa yang menyebabkan Bani Israel, umatnya Nabi Musa,
menolak terhadap ketuhanan yang ditawarkan oleh Musa, karena Nabi Musa tidak mampu mengekspresikan Tuhannya dalam bentuk materi. Mereka mengatakan, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dan ingatlah ketika Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami mampu melihat Tuhan dengan kasat mata. Pernah suatu saat orang-orang Yahudi datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Ali mengatakan, aku tidak pernah melihat Tuhanku. Orang Yahudi itu kemudian berkata, bagaimana mungkin engkau menyembah Tuhan yang tidak pernah engkau lihat? Kemudian Ali mengatakan, la yudrikuhul absar walakin yudrikuhul basirah. Tuhanku memang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, oleh mata fisik, tapi Tuhanku bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh mata hati. Ali karumallahi wajhah ingin mengajarkan kepada kita bahwa alat yang salah di dalam mengetahui Tuhan menyebabkan kesimpulan yang salah. Di dunia ini ada sesuatu yang masuk akal, ada sesuatu yang tidak masuk akal, ada sesuatu yang tidak terjangkau akal. Tidak terjangkau akal bukan berarti hal itu bertentangan dengan hukum-hukum akal, akan tetapi akal kita tidak mampu menjangkaunya. Ali ingin mengatakan bahwa alat untuk mengetahui Tuhan bukan akal, alat untuk mengetahui Tuhan bukan indera kita yang 5, tapi alat untuk mengetahui Tuhan ada indera lain yang disebut dengan hati. Hati itulah yang bisa merasakan tentang keberadaan dan kebesaran Tuhan. Jika kita ingin mengetahui tentang suhu di ruangan ini dengan menggunakan kompas, walaupun kompasnya mahal seharga miliaran dan ratusan juta, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan berapa suhu di ruangan ini. Akan tetapi ketika kita menggunakannya dengan termometer, maka walaupun termometer yang harganya murah, kita bisa mengetahui berapa suhu di ruangan ini. Alat yang salah menyebabkan salah juga dalam kesimpulan. Mengetahui Tuhan dengan akal, mengetahui Tuhan dengan mata fisik, mengetahui Tuhan dengan telinga kita adalah sesuatu yang salah. Ali ingin mengatakan Tuhan bisa diketahui dan dirasakan keberadaannya, yaitu dengan hati kita. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah dalam rangka membebaskan, memerdekakan kaumnya dari penyembahan terhadap benda materi menuju penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah merdeka dalam perspektif Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang terjajah oleh rezim yang diktator, otoriter, zolim yang dikenal dengan Fir'aun. Fir'aun adalah merupakan lambang, Fir'aun adalah merupakan simbol, Fir'aun adalah merupakan julukan bagi raja Mesir yang diktator otoriter yang dikenal dengan mustakbirina fil ardi, diktator dan menyombongkan diri di muka bumi. Bani Israel mengalami penindasan, bahkan ancaman kematian. Laki-lakinya dibunuh, perempuannya dibiarkan hidup dalam rangka memuaskan hawa nafsunya. Maka Nabi Musa diutus oleh Allah dalam rangka untuk membebaskan manusia Bani Israel dari kezaliman rejim Fir'aun pada saat itu. Bangsa kita, pahlawan kita pun sebetulnya mereka berjuang bagaimana membebaskan bangsa kita, rakyat Indonesia, dari rejim kolonial yang diktator, rezim kolonial yang zolim, yang tidak mengenal pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian mereka berjuang mengorbankan jiwa, harta, bahkan nyawa untuk memerdekakan kita semuanya. Dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia kemudian menjadi bangsa yang merdeka. Akan tetapi merdekanya kita dari rezim kolonial bukan juga memastikan bahwa kita merdeka dari rezim-rezim yang lain. Bisa jadi kita terbebas dari rezim eksternal, akan tetapi belum tentu kita pun bisa terbebas dan merdeka dari rezim internal kita. Kita memang terbebas dari rezim kolonial, penjajah, akan tetapi bisa jadi kita saat ini pun terjajah, tapi dalam wajah dan bentuk yang berbeda dengan penjajah-penjajah terdahulu.
Dan yang ketiga adalah merdeka dalam perspektif Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di tengah-tengah masyarakat yang mengalami 3 bentuk penjajahan. Pertama adalah penjajahan disorientasi hidup. Yang kedua penjajahan ekonomi yang diekspresikan bahwa kekayaan, harta hanya berkutat dan berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Dan yang ketiga adalah kezaliman sosial antar satu manusia kepada manusia yang lain yang diekspresikan dalam bentuk perbudakan. Inilah Rasulullah diutus di tengah-tengah masyarakat yang mengalami 3 penjajahan sekaligus. Penjajahan disorientasi hidup yang salah, di mana masyarakat Arab pada saat itu menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah penjajahan ekonomi, di mana kekayaan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menegaskan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Pernah suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya, kaum muslimin, ada orang kaya yang menyombongkan diri seperti orang yang membanggakan dengan kekayaannya. Rasulullah kemudian mengatakan, ayyuhan nas innama tunsurun wa turzakun bidu'afaikum. Hei manusia, sesungguhnya engkau ditolong Allah. Hei manusia, sesungguhnya engkau diberikan rizki oleh Allah bidu'afaikum, dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Seorang dokter kaya dan punya rizki disebabkan karena adanya orang-orang sakit. Bahkan seorang pengusaha pun kaya dan berkembang disebabkan konsumennya tidak sedikit dari kalangan rakyat biasa. Bahkan seorang presiden menjadi presiden disebabkan karena rakyat. Begitupun para wakil rakyat, mereka menjadi orang-orang terpandang, punya fasilitas dan hebat disebabkan karena rakyat. Innama tunsurun wa turzakun bidu'afaikum. Kalian ditolong Allah, kalian diberikan rizki oleh Allah disebabkan adalah orang-orang lemah di antara kalian, bukan semata-mata karena kehebatan kalian. Inilah Islam yang mengajarkan tentang keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan seluruh umat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'ama nabi man bata sab'anan wa jaruhu bata ja'ian wa huwa ya'lamu. Bukan termasuk umatku orang yang tidur memegang perut sakit karena kekenyangan, sementara ada tetangganya yang tidur megang perut sakit karena kelaparan sedangkan dia mengetahuinya. Inilah Islam, agama yang senantiasa membahas nilai-nilai kemanusiaan sebelum adanya paham sosialisme, sebelum adanya paham komunisme, sebelum adanya paham liberalisme dan paham apapun yang mengatasnamakan dirinya adalah paham kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah Rasul diutus di tengah masyarakat yang mengalami kezaliman sosial satu masyarakat kepada masyarakat yang lain yang dikenal dengan istilah perbudakan. Misi dakwah Rasulullah adalah fakkur raqabah, membebaskan manusia dari belenggu perbudakan. Bahkan di Haji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khutbahnya mengatakan, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li azamiyyin fadla ila arabiyyin illa bittaqwa. Semua kalian adalah dari Adam dan Adam adalah dari tanah. Tidak ada yang lebih utama, lebih unggul orang Arab maupun di luar Arab melainkan karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah makna kemerdekaan yang hakiki yang kata ulama, merdeka adalah huriyatul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Merdeka artinya terbebasnya manusia dari penghambaan terhadap makhluk menuju penghambaan kepada Tuhannya makhluk, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 78 tahun kita merdeka adalah merdeka yang hakiki, merdeka dari pengabdian terhadap hamba, merdeka dari pengagungan terhadap materi menuju pengabdian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna wa iyyahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin waj'al wilayatana mimman ahaka wattaqak. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.